semuanya, kembali lagi bersama aku, Sandrina Desrianti. Setelah kemarin kita membahas tentang pengenalan daerah Somalia, pemerintahan Siad Barre dan runtuhnya rezim, hingga awal mula Al-Shabaab menjadi kelompok terorisme, kali ini kita akan membahas munculnya milisi bersenjata dan perang saudara di negara Somalia. So, langsung aja kita ke videonya. Setelah runtuhnya pemerintahan dari rezim Siad Barre, muncul beberapa milisi bersenjata dari kalangan masyarakat Somalia sendiri dan menyebabkan perang saudara ini menjadi perang yang tak berujung. Dari mulai perang dingin ke perang saudara dari tahun 1988 sampai 91, keruntuhan negara, perang klan dan kelaparan dari 1991 hingga 1992, dan intervensi kemanusiaan internasional pada tahun 1990-an. Selama 2 dekade terakhir, sifat krisis Somalia dan juga konteks internasional tempat terjadinya krisis tersebut terus berubah-ubah. Krisis ini bermutasi dari perang saudara yang terjadi di tahun 1980-an melalui keruntuhan negara, faksionalisme klan, dan panglima perang menjadi konflik ideologis global. Kelompok milisi secara historis telah menjadi salah satu ciri khas lanskap konflik di Somalia, terutama sejak perang saudara yang sudah dimulai dari 2-3 dekade yang lalu. Masyarakat membuat apapun bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut sebagai respon utama kondisi ketidakamanan dan pertentangan. Tak hanya masyarakat, para pemegang kekuasaan Somalia dari mulai otoritas subfederal, pemerintah nasional, hingga intervensi eksternal telah beralih ke kelompok bersenjata sebagai alat utama untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Milisi yang berpihak pada negara membantu mengimbangi kelemahan pasukan keamanan resmi Somalia, menghasilkan motivasi yang lebih besar dan intelijen yang lebih baik, serta meningkatkan ikatan dengan masyarakat lokal, bahkan mungkin menekan kejahatan dan kekerasan intra-klan. Namun, kelompok milisi yang berpihak pada negara Somalia juga tidak sedikit yang merupakan sumber ketidakamanan, pemicu pertentangan yang keras, melakukan pemerintahan yang sewenang-wenang, impunitas atau tidak terbebas dari bahaya, dan juga manipulasi luar yang merusak. Kelompok-kelompok inilah yang memungkinkan muncul dan terbentuknya kelompok militan yang kuat seperti Harakat Al-Shabaab Al-Mujahidin yang mendukung Al-Qaeda dan jihadis dengan ideologi kejam yang mereka anut. Dengan demikian, peran mereka yang semakin penting dalam perang melawan Al-Shabaab merupakan pedang bermata dua, yang berarti keuntungan militer jangka pendek harus diimbangi dengan dampak destabilitas milisi dalam jangka yang cukup panjang. Di Mogadishu, yaitu ibu kota Somalia, terjadi penunjukan mendadak pemerintah sementara USG memicu perseteruan yang cukup sengit antara faksi-faksi klan yang satu sama lainnya bermusuhan. Jenderal Maxamed Farah Chaidid yang biasa dikenal dengan Muhammad Farah Aidid dari Aliansi Nasional Somalia (SNA) dan Charlie Mahdi Maxamed yang biasa dikenal dengan Ali Mahdi Muhammad dari Somali Salvation Alliance mulai bertempur dengan milisi klan Siad Barre yang berkumpul kembali pada saat itu. Mereka mulai menghancurkan ibu kota yang bertujuan untuk menguasai pantai selatan dan pedalaman. Hal ini membawa perang dan juga kehancuran di wilayah penghasil biji-bijian dan membuat penyebaran kelaparan meluas hingga ke Somalia Selatan. Setelah itu, upaya untuk mendistribusikan makanan bantuan dirusak juga oleh penjarahan sistematis dan penggelapan oleh milisi. Lalu di bulan Desember 1992, Amerika Serikat memimpin intervensi oleh pasukan multinasional yang terdiri lebih dari 35.000 tentara yang memaksakan perdamaian yang tidak nyaman pada klan-klan utama yang sedang bertikai dan mendorong pasokan ke daerah-daerah yang dilanda kelaparan. Operasi militer ini memberikan dukungan bagi upaya unik dalam menciptakan perdamaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tahun 1993, lebih tepatnya di bulan Januari dan Maret, perwakilan dari 15 faksi Somalia sempat menandatangani perjanjian perdamaian dan pelucutan senjata di Addis Ababa. Namun, pada bulan Juni, keamanan di Somalia kembali memburuk. Pasukan Amerika Eropa yang menderita dengan jumlah korban dalam pertempuran Mogadishu pada tanggal 3-4 Oktober 1993
dengan 18 tentara Amerika Serikat dan ratusan pejuang milisi serta warga sipil Somalia tewas pada insiden tersebut. Pasukan PBB dipecah menjadi unit-unit militer yang sebagian besar berasal dari negara-negara yang kurang berkembang. Dan ketegangan berbasis klan yang telah memicu perang saudara tetap belum terselesaikan. Lalu, pasukan-pasukan PBB yang tersisa dievakuasi setahun kemudian. Selama beberapa tahun berikutnya, ada beberapa upaya perdamaian yang gagal karena pertempuran terus berlanjutnya antara berbagai klan. SSA yaitu Somali Salvation Alliance dan SNA yaitu Somali National Alliance terus menjadi dua dari faksi-faksi yang bertikai utama. Pada tahun 1998, wilayah lain di negara yang dilanda perang wilayah yang dikuasai oleh SSDF di Timur Laut diidentifikasikan sebagai Puntland. Puntland mengumumkan niatnya untuk memerintah sendiri, tidak seperti Republik Somaliland yang mendeklarasikan diri. Puntland tidak mengklaim kemerdekaan penuh dari Somalia. Sebaliknya, Puntland berusaha untuk tetap menjadi bagian dari negara tersebut sebagai wilayah otonom yang bertujuan menyatukan kembali Somalia sebagai Republik Federal. Sudah lebih dari 10 konferensi perdamaian diadakan pada tahun 1990-an hanya untuk mengatasi peperangan di Somalia. Namun, konferensi perdamaian yang diadakan oleh Djibouti pada tahun 2000 memicu optimisme internasional ketika menghasilkan rencana 3 tahun untuk memerintah Somalia. Majelis Nasional Transisi yang terdiri dari perwakilan banyak klan kemudian dibentuk pada tahun itu untuk menjadi Pemerintah Nasional Transisi atau TNG. Namun, otoritas TNG tidak diterima secara luas di dalam negeri karena pemerintah baru menghadapi pertentangan terus-menerus dan tidak pernah mampu memerintah secara efektif. Situasi di Somalia memberikan tekanan yang sangat besar bagi pemerintah dan rakyat-rakyatnya yang hanya menginginkan kedamaian antar saudara. Namun, merangkul penuh milisi juga mengandung banyak sekali risiko karena loyalitas kelompok milisi bersifat cair dan juga rentan direkrut oleh musuh-musuh mereka serta mungkin mereka akan lebih memprioritaskan kepentingan sendiri atau kepentingan pelindung eksternal dibandingkan kepentingan negaranya. Lebih buruknya lagi, beberapa kelompok milisi di Somalia, terutama jika tanpa pengawasan atau pendapatan berkelanjutan yang terjamin, seringkali terlibat dalam perilaku predatoris dan terkadang kekerasan, baik terhadap komunitas pesaing maupun komunitas mereka sendiri. Karena pada dasarnya, milisi-milisi ini mengakar kuat dalam ekonomi politik Somalia. Milisi memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengambil alih otoritas politik, memperkuat bentuk-bentuk pemerintahan otoriter, memonopoli ekonomi lokal, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik seperti mafia dan lainnya. Kegagalan, keruntuhan, dan disintegrasi negara Somalia telah mengakibatkan balkanisasi negara tersebut di sepanjang perpecahan klan milisi. Kelompok-kelompok yang menjadi terpecah ini tidak memiliki kapasitas untuk menyatukan kembali negara dan membentuk pemerintahan pusat. Para anggota kelompok-kelompok tersebut bergantung kepada klannya demi perlindungan dan dukungan politik dalam situasi yang anarki. Demikian pula, penggerak kelompok-kelompok ini juga bergantung pada anggota klan mereka untuk pasokan rekrutan milisi yang baru. Oleh karena itu, saling ketergantungan antara pemimpin milisi dan tetua klan telah menciptakan situasi yang sulit diatasi dan menjadi tantangan yang signifikan terhadap penyelesaian konflik di Somalia. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.